Bab 36. Hak istimewa. Si kaya jahat. Setengah jam kemudian, mobil Ye Feng dan Shen Baitian tiba di suatu tempat sekitar 1 kilometer dari Stadion Sungai Wuyuan. Pada saat ini, jelas ada lebih banyak mobil di jalan, dan jalanan jauh lebih padat. Beberapa orang yang tidak sabar mulai membunyikan klakson, sementara yang lain mulai mengumpat. Seluruh jalan tampak diwarnai oleh jejak ketidaksabaran. Ye Feng baik-baik saja, dia hanya sedikit tidak berdaya. Fatichu mulai cemas. Mobilnya banyak sekali. Sampai kapan kita akan terjebak macet? Konsernya belum selesai sebelum kita sampai di sana, kan? Kurasa tidak. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Mereka hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari stadion, dan konser baru dimulai pukul 8. Masih ada waktu lebih dari 1 jam lagi, yang sudah lebih dari cukup. Dia bertanya-tanya apakah ada lagi tempat parkir di stadion. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa. Seperti yang diharapkan, semua tempat parkir di stadion penuh. Fatichu juga melihat situasi di telepon dan menjadi semakin cemas. Tidak ada lagi tempat parkir di stadion. Apa yang harus kita lakukan? Saat Ye Feng tengah memikirkan apa yang harus dilakukan, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu Suster Wang. Halo, Tuan Ye, bolehkah saya bertanya apakah Anda dan teman-teman Anda sudah tiba di stadion? Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menjelaskan situasinya kepada Saudari Wang. Tuan Ye, tidak perlu bersusah payah, kata Suster Wang. Cukup beritahu saya lokasinya dan saya akan mengatur jalur khusus untuk Anda dan teman Anda. Ye Feng tidak menolak. Setelah memberitahu Saudari Wang lokasinya, ia mengirim pesan kepada Shen Baitian dan memintanya untuk mengikutinya melalui lorong khusus. Di belakang, Shen Baitian sedikit terkejut setelah membaca pesan itu. Keluarganya cukup berkuasa di Zonghai, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan stadion untuk memberinya hak istimewa khusus. Tapi sekarang, Ye Feng benar-benar berkata bahwa dia bisa melakukannya. Apa latar belakang orang ini? Ye Feng tidak tahu bahwa pesan santainya telah memicu badai dalam hati Shen Baitian. Beberapa menit kemudian, mobil di depannya akhirnya mulai bergerak, jadi dia segera melaju untuk mengejarnya. Melihat Suster Wang sudah menunggu di gerbang timur stadion, dia segera memutar setir dan melaju menuju gerbang timur. Shen Baitian mengikutinya dari dekat. Di sekitar mereka, pemilik mobil lainnya semuanya terkejut. Kenapa mereka menuju gerbang timur? Bukankah gerbang timur melarang kita masuk? Hehe, dia kaya. Kamu nggak lihat orang di depan itu pakai Ferrari? Memangnya kenapa kalau mobil mewah? Aku baru saja melihat seorang pengemudi Lamborghini mencoba masuk dari gerbang timur, tapi dia malah diusir. Aku hanya menunggu mereka ditampar. Petik 2. Akan tetapi, saat semua orang tengah berbicara dengan gembira dan hendak melihat Ye Feng dan Shen Baitian mempermalukan diri mereka sendiri, palang gerbang timur telah dinaikkan. Mobil Ye Feng dan Shen Baitian memasuki stadion tanpa halangan apapun. Para pemilik mobil yang sedari tadi berbincang-bincang satu sama lain tiba-tiba terdiam. Petik 2. Ye Feng tentu saja tidak tahu tentang reaksi semua orang. Setelah dia mengendarai mobilnya memasuki stadion, dia terlebih dahulu menyapa Suster Wang dan kemudian melaju di belakang mobilnya. Di dalam Ferrari, wajah Fatichu dipenuhi kekaguman ketika melihat pemandangan ini. Kak Feng, kamu hebat sekali. Kamu bahkan sampai menyuruh manajer Xia Qiu datang menjemputmu. Ye Feng tersenyum. Dia tidak menjawab. Setelah itu, mata Shen Baitian berbinar saat dia melihat Ye Feng benar-benar bisa meminta Saudari Wang untuk menjemputnya secara pribadi. Bab 37. Pria misterius. Beberapa menit kemudian, mobil Ye Feng dan Shen Baitian tiba di area parkir VIP. Melihat ini, Suster Wang hendak membawa Ye Feng dan yang lainnya ke ruang konser. Pada saat ini, sekelompok orang berjas dan sepatu kulit dengan aura luar biasa berjalan mendekat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria agak gemuk yang tampaknya berusia 50-an. Tanda seru. Pria itu segera menghampiri Ye Feng dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Halo, Tuan Ye. Saya Huang Ziyuan. Ye Feng tersenyum dan menjawab, halo, Presiden Huang. Kemarin, dia telah memeriksa informasi Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd., jadi dia tentu tahu tentang Huang Ziyuan. Pemilik Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd., cukup kaya dan memiliki pengaruh dalam dunia bisnis kota Zonghai. Setelah berjabat tangan, Huang Ziyuan tiba-tiba berkata dengan ekspresi meminta maaf, Tuan Ye, kami sungguh minta maaf. Kami terlambat dan tidak menerima Anda dengan baik. Suster Wang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebagai Presiden Zonghai Culture and Land Holdings Co., Ltd., mengapa dia harus meminta maaf kepada Ye Feng? Di sisi lain,
Fatichu tercengang. Ekspresi Shen Baitian masih relatif normal, tetapi dia juga sedikit terkejut. Dia tahu tentang identitas Huang Ziyuan. Keberadaan pada level ini tidak akan bersifat merendahkan atau mendominasi bahkan di hadapan para petinggi kota Zonghai. Tetapi hanya karena dia tidak datang menyambut Ye Feng tepat waktu, dia harus meminta maaf kepada Ye Feng. Bukankah ini sedikit konyol? Ye Feng, di sisi lain, sangat tenang. Tidak apa-apa. Dia melambaikan tangannya, tidak terlalu ambil pusing dengan masalah ini. Melihat Ye Feng tidak marah, Huang Ziyuan dan yang lainnya menghela napas lega. Setelah memuji Ye Feng, Huang Ziyuan bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda ingin pergi ke ruang rapat terlebih dahulu, atau Anda ingin pergi setelah konser?" "Ayo kita ke ruang rapat dulu." Ye Feng tidak ragu-ragu. "Baiklah," katanya. Huang Ziyuan mengangguk dan menatap Shen Baitian dan yang lainnya. Shen Baitian, Fatichu, dan Sister Wang menatap Ye Feng dan Huang Ziyuan dengan rasa ingin tahu. Huang Ziyuan menatap Ye Feng, dan melihat bahwa Ye Feng tampaknya tidak berniat menyembunyikannya. Ia berkata kepada mereka bertiga, "Tuan Ye adalah ketua baru perusahaan kami. Kami ingin mengundang Tuan Ye untuk melakukan pengalihan saham." Ekspresi Fatichu membeku saat mendengar ini. Di sisi lain, Suster Wang senang karena dia tidak menyelidiki Ye Feng dengan gegabah. Adapun Shen Baitian, setelah mendengar penjelasan Huang Ziyuan, cara dia memandang Ye Feng berubah lagi. Meskipun Ye Feng juga memperhatikan perubahan ekspresi mereka, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah meminta Suster Wang untuk membawa Shen Baitian dan yang lainnya ke ruang pribadi, dia mengikuti Huang Ziyuan dan yang lainnya ke ruang pertemuan. Dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi ke ruang pertemuan, Saudari Wang membawa Shen Baitian ke ruang pribadi dan dengan cepat berlari ke belakang panggung. Tidak lama setelah dia menyelesaikan serah terima dan secara pribadi diantar ke ruang pribadi oleh Huang Ziyuan, seseorang mengetuk pintu. Kemudian, seorang wanita bergaun putih panjang, secantik baru saja keluar dari lukisan, masuk bersama Suster Wang. Bab 38. Saudara Feng, apakah Anda masih membutuhkan antek? Tuan Ye, apakah Anda puas dengan tempat ini? Di depan Shen Baitian dan Fatichu, Xia Qiu sangat pendiam. Tidak buruk. Ye Feng menganggukkan kepalanya tanda puas. Tanda seru, tanda seru. Pesan apapun yang ingin kau minum, aku yang traktir. Sikap Xia Qiu alami dan tidak terkendali, layaknya seorang tuan rumah. Jangan khawatir, aku tidak akan membantumu menghemat uang. Ye Feng sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Xia Qiu sangat senang mendengarnya. Aku akan segera naik panggung. Aku akan pergi dan bersiap dulu. Setelah itu, dia mengangguk sopan kepada dua orang lainnya. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Pada saat ini, Fatichu, yang berdiri di samping, berseru, "Saudara Feng, apa hubunganmu dengan Xia Qiu?" Ye Feng mengangkat bahu. "Kami hanya teman biasa." Suara Fatichu kembali meninggi beberapa oktav. "Teman biasa. Konsernya akan segera dimulai dan dia datang untuk menyapamu. Bagaimana mungkin dia teman biasa?" Ye Feng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Jangan terlalu mencolok, jangan terlalu mencolok, itu hanya sapaan, kan? Kenapa kau ribut-ribut begini?" Fatichu benar-benar terdiam. 2 hari ini, Ye Feng terlalu mengejutkannya. Ia mulai merasa mati rasa. Sekarang, bahkan jika dia melingkarkan lengannya di bahu Presiden AS, dia tidak akan terlalu terkejut. Shen Baitian, di sisi lain, menatap Ye Feng dengan tatapan rumit. Orang ini punya banyak rahasia. Ye Feng merasakan darahnya menjadi dingin karena tatapannya. Untungnya, konser dimulai pada saat ini. Ketiganya tertarik ke panggung. Harus dikatakan bahwa Xia Qiu benar-benar bersinar di atas panggung. Berbeda dengan tipe orang yang mudah didekati secara pribadi. Dia benar-benar mendominasi di atas panggung, dan setiap gerakannya dapat memikat penonton. Dia sudah memiliki aura seorang diva di industri musik. Seluruh tempat konser berada pada puncaknya, dan suasananya sangat hidup. Setelah lebih dari 2 jam, konser pun berakhir. Xia Qiu tiba-tiba berjalan ke tengah panggung dan menatap puluhan ribu penonton. "Selanjutnya, aku ingin menyanyikan Because of You untuk seseorang. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini." Kemudian, dia melihat ke kamar Ye Feng. Ye Feng berdiri di depan kaca dari lantai sampai ke langit-langit dan menatapnya. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. "Aku tak menyangka akan ada hari di mana aku begitu merindukan seseorang. Kau selalu hadir di hatiku." Suara merdu Xia Qiu bergema di seluruh stadion. Ketika Ye Feng mendengar liriknya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Bukankah lagu ini seharusnya untuk sepasang kekasih?
Bukankah agak tiba-tiba memberikannya padanya? Shen Baitian, yang berdiri di samping, terus menatapnya dan Xia Qiu. Dengan indera keenamnya yang tajam sebagai seorang wanita, dia tampaknya telah menyadari sesuatu. Mengenai tempat konser, penggemar Xia Qiu bahkan lebih terkejut. Dewi mereka. Dia benar-benar secara terbuka mendedikasikan lagu cinta untuk orang misterius. Mereka hanya tidak tahu apakah orang ini pria atau wanita. Tidak apa-apa kalau itu wanita. Jika itu seorang pria, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar gelombang yang akan ditimbulkannya dalam industri hiburan. Konser akhirnya berakhir. Para penonton mulai meninggalkan tempat tersebut. Ye Feng dan dua orang lainnya juga bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pintu ruang pribadi didorong terbuka lagi. Xia Qiu masuk sambil mengenakan pakaian megah yang sama dengan yang dikenakannya di panggung. Kau mau pergi? Ada sedikit nada enggan dalam suaranya. Ya, ada apa? Ye Feng bingung. Bagaimana menurutmu tentang nyanyianku? Xia Qiu mencengkeram roknya dengan gugup, benar-benar kehilangan aura mendominasi yang dimilikinya di atas panggung. Sangat bagus, terutama lagu terakhir, apakah itu untukku? Ye Feng telah menyentuh titik sensitifnya. Itu bukan, bahwa aku. Xia Qiu sedikit tidak jelas. Ia sempat berpikir untuk menyanyikan lagu itu saat itu juga, tetapi ia baru menyadari ada yang tidak beres di tengah-tengah lagu. Itu adalah lagu cinta. Rasanya agak tidak pantas menyanyikannya untuk seorang lelaki yang baru saja ditemuinya beberapa kali. Ye Feng ingin tertawa saat melihatnya mengoceh. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membawa Fatichu dan Shen Baitian keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, aku sangat menyukainya. Xia Qiu masih linglung bahkan setelah mereka bertiga menghilang. Dia bilang dia menyukainya. Maksudnya itu apa? Apakah dia menyukai lagu itu? Atau, ketika dia memikirkan hal ini, matanya berkedip tanpa sadar. Berikan aku WeChat-mu. Ketika Ye Feng dan dua orang lainnya tiba di tempat parkir, Shen Baitian, yang sepanjang jalan terdiam, tiba-tiba memberanikan diri untuk berbicara. Hah? Ye Feng tertegun. Wajah Shen Baitian sedikit memerah. Ia menyambar ponsel Shen Baitian dan menambahkan mereka berdua sebagai teman. Kemudian dia melemparkan telepon itu kepadanya, berbalik, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju pergi. Hanya Ye Feng yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Fatichu tiba-tiba berbicara. Saudara Feng, apa kau tidak terlalu menyebalkan? Kau tidak hanya mengendarai mobil mewah seharga puluhan juta, bahkan bos-bos besar pun membungkuk hormat padamu saat melihatmu, tapi kau juga punya banyak wanita cantik yang mengincarmu. Saudara Feng, apa kau masih butuh antek? Aku yang pertama mendaftar. Ye Feng menendangnya dengan marah. Kenapa kamu lebih suka jadi anjing daripada jadi orang baik? Fatichu tidak merasa malu, melainkan bangga. Asalkan uangnya cocok, saya akan melakukan posisi apapun. Bab 39. Apakah Anda bodoh dan kaya? Hari berikutnya adalah hari Sabtu, jadi dia tidak perlu pergi sekolah. Ye Feng bangun pagi-pagi, ia membawa emas berkepala anjing yang seukuran kepala manusia dan melaju menuju pasar barang antik. Jalan antik di kota Zonghai merupakan tanah suci barang antik yang terkenal. Suasana sudah sangat ramai di pagi hari. Tanda seru. Orang-orang ini datang dengan mentalitas memungut sampah, semuanya berharap menjadi kaya dalam semalam. Karena mobil tidak bisa masuk, Ye Feng memarkir mobilnya di sudut jalan dan memutuskan untuk berjalan masuk. Tepat saat dia memarkir mobilnya, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi di benaknya. Tanah peluang baru telah terdeteksi, sistem telah mengaktifkan perencanaan rute untuk Anda. Tuan rumah, silakan lurus mengikuti jalan saat ini dan belok kanan setelah 500 meter menuju pasar barang antik, perkiraan waktu tempuh 5 menit. Ye Feng merasa geli. Sebelum dia dapat menyelesaikan urusan dengan emas kepala anjing, dia mendapat navigasi harta karun baru dari sistem. Sistem ini terlalu menarik. Dia segera mengambil emas berkepala anjing dari bagasi dan mengikuti sistem itu menuju jalan antik. Ketika dia tiba di pasar dagang, dia melihat bahwa alun-alun di depannya sudah dipenuhi oleh banyak orang. Di tengah kerumunan, ada beberapa ahli yang tampak sangat mengesankan. Mereka mengomentari beberapa barang antik di atas meja. Ye Feng menoleh dan menatap seorang lelaki tua yang juga sedang menonton pertunjukan. Pak tua, apa yang mereka lakukan? Pria tua itu mengenakan jas putih, dan sedang memutar-mutar dua buah kenari di tangan kirinya. Ia tampak luar biasa. Ini adalah acara penilaian yang diselenggarakan oleh Antique Street, mereka telah mengundang para ahli penilaian terbaik di Zonghai untuk melakukan penilaian secara gratis. Orang tua itu menunjuk ke arah ahli yang duduk di tengah.
Apakah kamu melihat orang itu? Dia adalah ahli penilaian terbaik di kota Zonghai, Mei Donghai. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama puluhan tahun, tetapi dia tidak pernah salah sebelumnya. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah guru besar Mei itu. Dia memang memiliki aura seorang bijak. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Mustahil. Cangkir giok ini warisan leluhurku. Bagaimana mungkin harganya cuma 100.000? Perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Mereka melihat seorang wanita berjas hitam tengah melotot ke arah para ahli. Jelas, dia tidak puas dengan penilaian mereka. Dengan penilaian Ye Feng saat ini, penampilan wanita ini setidaknya sekitar 90 poin. Dan ini karena dia tidak memakai riasan apapun, dan dia tampak sedikit kuyu. Jika tidak, skornya akan naik. Para penonton pun terkesima dengan kecantikan wanita itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke cangkir giok di tangannya. Itu adalah cangkir batu giok yang warnanya sepenuhnya hijau tua dan tampak sangat menarik perhatian. Mei Donghai mengambil cangkir giok itu dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, ia menggelengkan kepala dengan kecewa. Nona, cangkir giok Anda memang bukan barang berkualitas tinggi. Harga pasarannya hanya beberapa ratus ribu yuan. Di Zonghai, kata-kata guru Mei adalah hukum. Kalau dia bilang cawan giok ini sangat biasa, maka itu pasti cawan giok biasa. Ekspresi wanita itu sangat sedih, dan dia hendak mengambil cangkir giok itu dan pergi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba memanggilnya, "Nyonya, berapa harga yang Anda inginkan untuk menjual cangkir giok ini?" Wanita itu berhenti dan menatap Ye Feng dengan bingung. 30 juta. Ketika dia mengucapkan angka ini, wajahnya yang awalnya dingin memerah. Sebuah cangkir giok biasa yang harganya 100.000 yuan, dia sebenarnya ingin menjualnya seharga 30 juta yuan. Dia hanya bermimpi. Namun, Ye Feng tidak menertawakannya. "Saya menawar 50 juta. Mulut wanita itu terbuka lebar karena terkejut. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang oleh kata-kata Ye Feng. Apa anak ini gila? Bahkan guru besar Mei bilang cangkir giok ini cuma seharga 100.000, tapi dia malah menawar 50 juta. Dia bahkan tidak percaya kata-kata guru besar Mei. Dia orang kaya yang bodoh. Orang seperti ini pantas ditipu. Mungkinkah orang ini seorang calo? Petik 2. Wanita itu menatapnya dengan heran. Kamu yakin mau 50 juta? Ye Feng mengangguk tegas. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa serahkan uangnya dan kamu bisa serahkan barangnya sekarang. Tanpa menunggu persetujuan wanita itu, Mei Donghai, yang berdiri di sampingnya, berdiri dengan marah. Anak muda, apa kau meragukan standar penilaianku? Pakar penilaian lainnya terlihat tidak terlalu bagus. Pria tua di samping Ye Feng juga mencoba membujuknya, anak muda, jangan impulsif. Tuan Besar Mei adalah guru besar di dunia penilaian. Bagaimana mungkin dia berbohong? Ye Feng mengangkat bahu. Kata-kata Tuan mungkin tidak bisa dipercaya. Mendengar ini, Mei Donghai sangat marah hingga tertawa. Kalau begitu, saya ingin mendengar pendapat bijak teman muda ini. Jika saya salah, saya bersedia meminta maaf kepada wanita ini. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Ye Feng. Dilihat dari keadaannya, jika dia tidak memberikan penjelasan hari ini, akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan tempat tersebut. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa mengambil cangkir giok dari tangan wanita itu. Cangkir giok ini bukan cangkir giok biasa, melainkan dari 9 cangkir naga. Wajah Mei Donghai dan para ahli berubah drastis pada saat yang sama. Jelas mereka semua tercengang oleh kata-katanya. Piala 9 naga. Bab 40. Mengapa Anda di sini? Orang tua dengan sikap luar biasa itu dengan cepat bertanya, apa itu 9 piala naga? Cangkir 9 naga ini terbuat dari sisa-sisa bahan dari pembuatan segel pusaka. Cangkir ini dibagi menjadi 9 cawan dalam satu set. Sayangnya, cawan ini hilang pada akhir dinasti Qin saat perang. Semua informasi ini disediakan oleh sistem, Ye Feng hanya membacanya dari layar. Mei Donghai memanfaatkan kata-katanya dan membalas, itu hanya legenda. Tidak ada catatan yang jelas sama sekali. Tanda seru. Ye Feng tersenyum tipis. Siapa bilang tidak ada catatan yang jelas? Ada catatan detail tentang 9 piala naga di halaman ke-18 volume ke-3 Kode Giok, halaman ke-3 volume ke-2 Senjata Berharga Kuno, dan halaman ke-72 volume ke-5 Cermin Komprehensif Eksplorasi Kuno. Mei Donghai dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak tahu apakah Ye Feng mengatakan yang sebenarnya. Pergi dan temukan buku-buku kuno ini, Mei Donghai buru-buru memberi perintah. Dengan sangat cepat, seseorang menemukan buku-buku kuno itu. Mei Donghai dan beberapa ahli segera memeriksanya.
Semakin banyak buku yang mereka buka, semakin besar ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Ketika mereka selesai membaca ketiga buku itu, ketika mereka melihat Ye Feng lagi. Rasanya seperti mereka telah melihat hantu. Memang ada catatan tentang piala 9 naga di ketiga buku ini. Dan bahkan nomor halamannya sama persis dengan milik Ye Feng. Apakah dia masih manusia? Mereka tidak sempat terkejut. Mereka mengambil cangkir giok itu dan mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama menggunakan kaca pembesar. Ini benar-benar piala 9 naga. Mei Donghai berteriak kaget dan jatuh dari kursinya. Di satu sisi, dia terkejut dengan kemunculan harta karun yang tak tertandingi seperti piala 9 naga. Di sisi lain, dia dikejutkan oleh Ye Feng. Pemuda ini tidak hanya memiliki penglihatan yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki banyak pengalaman. Ia benar-benar seorang jenius. Perkataan guru besar Mei bagaikan bom yang dilemparkan ke tengah kerumunan. Ya Tuhan! Guru besar Mei salah. Ini. Bagaimana mungkin? Anak ini, tidak, tuan muda ini bahkan lebih kuat dari tuan besar Mei. Tuan, lihatlah harta karunku. Harta karunku mungkin juga piala 9 naga. Lihat punyaku adalah piala 9 naga. Pria tua dengan aura luar biasa itu menatap Ye Feng. Saya Shen Guanlin. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Ye Feng pun dengan ramah menyebutkan namanya, namaku Ye Feng. Shen Guanlin mengingat nama itu di dalam hatinya dan berbalik menatap pemilik piala 9 naga. Nona, aku bersedia menjadi biksu dan membayar 80 juta untuk piala 9 naga ini. Apakah kau bersedia melepaskannya? Wanita itu tertegun cukup lama. 80 juta. Ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Dia hanya berpikir untuk menjual pusaka keluarganya karena masalah arus kas perusahaan. Dalam hatinya, dia hanya mengharapkan 30 juta. Karena pihak lain bersedia membayar 80 juta, tentu saja dia lebih dari bersedia untuk menjualnya. Shen Guanlin meminta izin dan mengeluarkan buku ceknya tanpa sepatah kata pun. Ia hendak mencatat angka-angkanya. Wanita itu tiba-tiba menyela, tulis 2, satu untuk 70 juta dan yang lainnya untuk 10 juta. Shen Guanlin tidak keberatan dan langsung menulis 2 cek. Pada saat yang sama, Ye Feng mendengar pemberitahuan sistem. Selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan navigasi takdir, Anda akan mendapatkan hadiah gedung sekolah senilai 800 juta yuan. Ye Feng sangat gembira. Sistemnya sungguh murah hati. Pada saat ini, wanita itu menyimpan cek sebesar 70 juta dan menoleh untuk menatapnya. Halo, Tuan Ye, nama saya Chen Xuan. Jika bukan karena Anda hari ini, saya mungkin tidak akan bisa menjualnya dengan harga setinggi ini. Terimalah cek 10 juta ini sebagai tanda terima kasih saya. Ye Feng tidak berdiri basa-basi dengannya dan langsung menerima cek tersebut. Jumlah uang ini memang pantas diterimanya. Jika dia tidak menunjukkannya, cangkir giok ini tidak akan bisa terjual seharga 300.000 yuan, apalagi 30 juta yuan. Akan tetapi, dibandingkan dengan imbalan sistem, 10 juta ini hanyalah setetes air dalam lautan. Chen Xuan merasa lega melihatnya menerima cek tersebut. Kemudian, dia meminta informasi kontak Ye Feng dan mengatakan bahwa dia akan mentraktirnya makan jika ada kesempatan sebelum dia pergi terburu-buru. Shen Guanlin bermain dengan piala 9 naga sebentar dan mengobrol dengan Ye Feng sebentar sebelum pergi dengan puas. Baru pada saat inilah guru besar Mei Donghai mengambil inisiatif untuk melangkah maju, dia menatap Ye Feng dengan ekspresi malu. Ai, ini semua berkat bantuan sahabat kecil Ye hari ini. Kalau tidak, orang tua ini pasti sudah tamat kali ini. Ye Feng melambaikan tangannya. Bahkan orang bijak pun bisa melakukan kesalahan, Tuan Mei, Anda tidak perlu menyimpannya dalam hati. Mei Donghai mengangguk penuh terima kasih. Teman kecil Ye, kalau kamu butuh bantuan nanti, jangan ragu untuk datang kepadaku, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Ye Feng tiba-tiba teringat tujuan kunjungannya hari ini. Ada yang ingin kutanyakan pada Tuan Mei. Aku punya sepotong emas kepala anjing yang ingin kujual. Kira-kira di mana aku bisa menjualnya? Mata Mei Donghai berbinar. Bisakah kau biarkan orang tua ini melihatnya dulu? Ye Feng segera meletakkan emas berkepala anjing di atas meja. Mei Donghai mengambil kaca pembesar dan mengamatinya sejenak, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Setelah menutup telepon, dia mulai menjelaskan kepada Ye Feng. Seorang pembeli datang kepada saya beberapa hari yang lalu. Seorang gadis ingin saya membantunya menemukan sepotong emas berbentuk kepala anjing untuk kakeknya sebagai hadiah ulang tahun. Saya tidak menyangka akan menemukannya semudah itu, haha. Ye Feng juga sangat senang. Ini menyelamatkannya dari kesulitan berkeliling menjajakan barang dagangannya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, sesosok mungil bergegas menghampiri.
Tuan Mei, mana emas berkepala anjing yang kuinginkan? Ye Feng merasa suara itu tidak asing, dia berbalik dan tertegun. Mengapa kamu di sini? Gadis itu berbalik dan juga tertegun. Mengapa kamu di sini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.